Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Kusmanitias, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 5 Kabupaten Indramayu BPSDM Jawa Barat tahun 2022. Saya bekerja di RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin sebagai ahli pertama terapis gigi dan mulut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video tentang instansi tempat saya bekerja dan Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafiuddin merupakan fasilitas kesehatan yang diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2018. Terletak di Jalur Pantura, beralamat di Jalan Raya Kerangkeng, kilometer 28, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. RSUD MIS memiliki visi, yaitu menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan paripurna di wilayah Indramayu dan sekitarnya pada tahun 2024. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu dengan memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi berbasis keselamatan pasien dan petugas. Kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, efektif, dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkesinambungan. Yang terakhir, menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang handal. Jenis pelayanan yang ada di RSUD MIS yaitu pelayanan medik dasar atau umum, pelayanan medik gigi mulut, pelayanan KIA atau KB, pelayanan gawat darurat umum 24 jam dan 7 hari seminggu, penyakit dalam, bedah, obstetri dan ginekologi, anestesi, radiologi, elektromedik diagnostik, pelayanan farmasi, rekam medik, pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas, pengelolaan limbah atau kesehatan lingkungan, sistem informasi dan komunikasi atau SIRS atau IT, emergensi COVID-19. Ini merupakan gambaran struktur organisasi di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafiuddin. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, tugasnya yaitu melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan, pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Uraian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan rencana kerja bulanan. Yang kedua, melakukan penyusunan rencana kerja tahunan, melakukan pengelolaan permintaan kebutuhan alat, obat, dan bahan tahunan, melakukan pre-conference dan pre-conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut, melakukan identifikasi data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus, melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu atau kelompok berkebutuhan khusus, melakukan pemeriksaan analisis risiko karies, melaksanakan analisis masalah atau diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok atau masyarakat berkebutuhan khusus, melaksanakan identifikasi diagnosa atau masalah kesehatan gigi berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies, melaksanakan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu atau kelompok berkebutuhan khusus, melakukan kegiatan komunikasi terapeutik pada intervensi klinik dengan kompleksitas tinggi, melakukan terapi remineralisasi, melakukan persiapan pasien praoperasi, melakukan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pasien pra dan post operasi, membimbing pelaksana sikat gigi pada individu atau kelompok berkebutuhan khusus, melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain, melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, melakukan penambalan permanen satu bidang melaksanakan bimbingan bagi mahasiswa kesehatan gigi, melaksanakan bimbingan di bidang kesehatan gigi bagi mahasiswa kesehatan lainnya, melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik gigi spesialistik di Pasienkes, melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan, dan melaksanakan penata laksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan kesehatan gigi dan mulut.
Dalam menjalankan praktek keprofesiannya, terapis gigi dan mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan dental assistant. Sebagai perwujudan Smart ASN dalam menjalankan tugas sebagai terapis gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafruddin, yaitu melakukan tugas sesuai dengan standar kompetensi kebutuhan pelayanan askep gigi dan mulut di rumah sakit. Area kompetensi digambarkan sebagai berikut. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1.07-Menkes-671-2020 tentang standar profesi terapis gigi dan mulut. Yang pertama yaitu area profesionalisme dan kepatuhan hukum yang meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik, profesional, dan patuh terhadap hukum. Yang kedua yaitu di area keterampilan sosial, komunikasi, dan pengelolaan informasi yang meliputi menerapkan komunikasi efektif dengan pasien atau klien, keluarga pasien atau klien, masyarakat sejawat, dan tenaga kesehatan lain, mengelola informasi dengan baik, menyajikan dan atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pasien atau klien atau kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu area berpikir kritis dan pengembangan diri yang meliputi menerapkan teknik pengambilan keputusan berbasis data atau evidence based, penalaran klinis, dan penilaian yang diperlukan untuk keberhasilan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien atau klien atau kelompok masyarakat. Menerapkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menginternalisasi semangat dan karakteristik wirausaha untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal. Kemudian yang keempat yaitu landasan ilmiah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut, menerapkan ilmu komunikasi, manajemen kesehatan, etika dan hukum kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan dasar atau kebutuhan dasar manusia, human bioscience and anatomy, mikrobiologi, pedodonsi, periodonsi, oral pathology, dental radiografi, dental assisting, dental hygiene care and oral health therapy untuk memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang holistik dan komprehensif. Yang kelima yaitu area keterampilan klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut atau dental hygiene diagnosis, melakukan prosedur penata laksanaan intervensi klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut atau oral health therapy sesuai kewenangannya. Yang keenam yaitu area pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi melaksanakan manajemen pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, melaksanakan pengkajian atau pengumpulan data kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, kemudian melakukan identifikasi masalah atau diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut, menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut, melaksanakan intervensi atau implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.